itu etika komunikasi luring? Etika komunikasi luring adalah aturan-aturan dalam berkomunikasi secara langsung atau terputus dari jaringan. Sebagai seorang dokter, kita harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Bagaimana cara komunikasi luring yang baik sebagai seorang dokter? Sopan dan santun kepada dokter senior, rekan sejawat, atau pasien. Pagi, Ana. Kak, gue mau jaga nih. BTW lo ada nggak daftar buat jaga nanti? Ada sih, sebentar ya, soalnya saya barusan jaga juga. Saya cek dulu ya. Kak, bisa cepetan dikit gak sih kak? Udah pada nungguin gue nih. Sebentar ya, by the way juga, ini saya kan senior kamu. Boleh nggak ya kalau misalnya lebih menjaga etika dan sopan santun? Aduh kak, senioritas nih kak. Udah nggak zaman kali kak. Gimana nih? Bener nggak ya perilaku Hana tadi? Tentu saja tidak ya. Jika dilihat dari kode kedokteran, Hana telah melanggar pasal 18 sebagai berikut. Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Selamat pagi Kak Naya. Halo, selamat pagi ya. Mau kemana nih? Saya lagi mau jaga Kak. Oh ya, kebetulan bertemu dengan Kakak, apakah saya boleh meminta jadwal pasien dari sesi sebelumnya Kak? Oh, boleh banget dong. Sebentar ya, saya cek dulu. Soalnya saya barusan jaga juga. Baik, makasih Kak. Iya. Terlihat jauh perbedaannya bukan? Ilya memperlakukan sejawatnya dengan penuh respect seperti hak semua orang. Seorang dokter harus bisa menempatkan dirinya dalam berkomunikasi dengan sejawatnya, senior maupun juniornya. Kedua, melakukan diagnosa yang tepat dan benar serta tidak menyepelekan kondisi pasien atau menyebarkan hoaks. Silakan. Kenapa ya? Ini saya batuk-batuk dari tadi dok, sama sesak napas juga. Oh, kamu punya riwayat penyakit nggak? Enggak sih dok. Suka ngerokok nggak? Enggak. Oke, mau cek dulu ya. Oke dok. Sorry. Ini sih kayaknya batuk biasa ya. Batuk biasa aja deh. Kalau setelah aku cek, kamu ternyata batuk biasa aja sih. Batuk biasa aja dok. Iya. Jadi nggak perlu. Pasien tadi ternyata memiliki gejala bukan batuk biasa. Kondisi dia semakin parah karena tidak mendapat penanganan yang sesuai oleh dokter Jasmine. Nah, jadi sifat Jasmine ini benar nggak ya? Tentu saja tidak ya. Nah, karena Jasmine ini tidak melakukan perkenalan diri, tidak menanyakan identitas pasien, menyebarkan hoaks, menyepelekan gejala, dan dia melakukan diagnosis tanpa dasar kepastian. Jasmine telah melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia pasal 2, pasal 7, pasal 11, pasal 12, pasal 14, dan pasal 21. Lalu bagaimanakah pemeriksaan yang benar? Siang, silakan duduk Pak. Dengan Bapak siapa sebelumnya? Dengan bawa Mika. Bapak Mika, oke. Ada gejala apa Pak? Ini dari kemarin batuk-batuk terus dok. Tapi kemarin kata dok, saya udah ke dokter, kata batuk-batuk biasa doang. Oh, jadi sebelumnya sudah ke dokter ya Pak? Iya dok. Nggak diberikan resep medis tertentu? Cuma disuruh minum air merah dok. Oke, jadi kata dokter sebelumnya cuma batuk biasa aja, Iya. tapi makin parah? Apa gimana? Iya makin parah. Sekarang kemarin saya sempat demam juga, terus sesak napas. Oke, gejala batuk, sesak nafas, demam. Kalau gitu saya cek dulu ya Pak. Iya. Saya izin cek ya Pak. Tarik nafas. Hembuskan perlahan. Tarik nafas. Hembuskan perlahan. Oke, gini Pak. Sepertinya ini bukan batuk biasa aja, jadi kita memerlukan untuk diagnosa lebih lanjut dengan melakukan pemeriksaan. Penyakitnya parah ya dok? Ini kemarin katanya batuk-batuk biasa doang. Ya Bapak tenang aja, mungkin sekarang Bapak ikuti aja prosedurnya dengan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nanti kalau hasilnya sudah keluar, Bapak bisa konsul lagi ke saya. Baik dok.
Permisi dok, Iya. ini saya mau antarkan hasil lab pasien atas nama Mika. Oke, baik. Saya panggilkan pasiennya sebentar dulu ya dok. Oke, makasih ya. Iya begitu, mari dok. Iya. Terlihat ya perbedaan antara dokter Jasmine dan dokter Meira. Dokter Meira melakukan pemeriksaan dengan benar sehingga dapat mendiagnosis penyakitnya dengan akurat. 3. Tidak memberikan harapan palsu kepada pasien false hope. Jadi gimana nih dok, kondisi adik saya? Masa dari kemarin nggak bangun dari komanya? Bapak nggak usah khawatir, adik bapak sebentar lagi akan sembuh kok. Itu kenapa dok? Sebentar ya. Kalau yang ini bagaimana nih? Walau mungkin Arensi memiliki kepercayaan diri mengenai sumber daya manusia maupun fasilitasnya, ia tetap tidak boleh memberikan harapan seperti itu kepada pasien maupun keluarganya. Tidak ada yang bisa mengatur hidup dan mati, bahkan dokter sekalipun. Bayangkan sedihnya keluarga pasien yang sudah diberi harapan hanya untuk direnggut setelahnya. Tentunya kita tidak mau hal itu terjadi, bukan? Kamu kenapa? Tahu, siapa meninggal sama Nemo. Wah, demi apa? Iya, dia terkena komplikasi. Mana ini adiknya lagi, umurnya pedas banget. Arensi juga telah melanggar kode etik kedokteran pasal 16 nih. Walaupun sudah meninggal dan Arensi merasa sedih, tetap tidak profesional untuk curhat tentang pasien kepada orang yang tidak bersangkutan. Bayangkan jika cerita itu menyebar dan pasien atau keluarganya mendengarnya. Pasti akan dianggap sebagai dokter yang tidak peduli dengan privasi orang, bukan? Lalu apakah dampak jika kita melanggar kode etik kedokteran yang berlaku? Selamat siang dokter-dokter sekalian. Dokter Hana, dokter Jasmine, dan dokter Arensi. Apakah dokter tahu alasan kenapa saya memanggil kalian semua ke sini? Pertama, untuk dokter Jasmine. Dokter sudah melanggar pasal ke-7 karena dokter sudah menyampaikan diagnosa tanpa adanya kepastian berdasar apapun. Diagnosa yang salah. Saya minta tolong untuk dokter Hana sekarang untuk cepat keluar dan untuk meminta maaf kepada rekan-rekan sejawat dokter dan juga senior dokter yang sudah merasa dirugikan atas perilaku dokter sebelumnya. Silakan keluar. Baik, terima kasih. Mohon maaf, saya harus memberhentikan dokter dari pekerjaan dokter selama 1 bulan ini. Semoga masa-masa ini dapat dokter sekalian gunakan untuk merefleksikan diri dan juga untuk menjadi dokter yang lebih baik ke depannya. Selain dampak pribadi, sikap yang tidak sesuai dengan etika kedokteran juga akan berdampak pada orang lain. Apa saja sih dampak sosial dan hukum kalau etika ini nggak diterapkan? Yang pertama, tugas utama seorang dokter adalah untuk melayani orang. Tanpa etika dalam komunikasi luring, seorang dokter tidak bisa memberikan pelayanan yang baik. Dan tanpa pelayanan kesehatan yang baik, seluruh masyarakat akan sangat terdampak. Yang kedua, pelayanan kesehatan yang kurang baik juga bisa membuat pandangan masyarakat terhadap dokter menjadi kurang baik. Dan yang ketiga, komunikasi luring tanpa etika antar sejawat dapat menyebabkan miskomunikasi yang bisa menyebabkan banyak hal yang tidak diinginkan seperti malpraktik. Untuk menanggulangi hal tersebut, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, seminar kode etik. Yang kedua, selalu mengingatkan. Dan yang ketiga, edukasi dari awal mengenai etika komunikasi. Semoga untuk kedepannya dokter-dokter di Indonesia dapat menerapkan etika komunikasi dengan baik dan menciptakan lingkungan kesehatan yang penuh hormat, nyaman, dan terbuka bagi semua pihak.